Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, sekarang waktunya pembelajaran matematika yang akan kita pelajari lanjutan dari bilangan akar. Sebelumnya Ibu minta maaf dulu karena kemarin bukan tanpa kesengajaan Ibu memberikan video menulis dari kiri ke kanan seperti pembelajaran bahasa Arab, bukan seperti itu ya. Jadi karena Ibu juga masih belajar bagaimana cara menggunakan Zoom, jadi mohon dimaklumi ya. Baik, sekarang materi kita tentang bilangan akar. Wah, ini harusnya mulai dari depan. Nah, seperti ini ya. Jadi perpangkatan dan bilangan. Ini satu teman ya. Kemarin pada saat kita mempelajari tentang bilangan akar, tentukan luas dari 49 cm persegi. Berarti akar dari 49 itu adalah 7. Terus kemudian yang kita pelajari kemarin itu misalnya P pangkat 4 dari 16. Berapa pangkat 4 hasilnya 16? Berapa pangkat 3 hasilnya negatif 8? Jawabannya adalah akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2. Karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Terus yang kedua, P pangkat 3 sama dengan negatif 8. Berapa pangkat 3 hasilnya negatif 8? Hasilnya adalah negatif 2. Ingat bahwa jika nilai akarnya itu adalah 2, maka tidak harus ditulis. Seperti contohnya ini. Akar 2 dari 25. Akar 2 dari 25, maka kita tidak perlu untuk menulisnya. Nah, hanya ditulis akar 25 saja. Tapi kalau sudah akar 3, maka kita harus menulisnya akar dari 3. Sekarang kita tentukan berapakah nilai pangkat menggunakan pangkat 2 dari 3.996. Cara yang termudah coba dilihat langkahnya. Akar dari 39 sama akar 69 itu dibagi 2. Macet ya. Maaf ya. Nah, ini ya. Akar 39 sama 69 bagi 2. Sekarang yang 39 ini dulu ya. Akar 39 berapa nilai pangkat yang terdekat? 36. 36 itu merupakan 6 kali 6. Nah, sekarang kurangkan 39 dikurangi dengan 36. Hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita menuju ke 69. 69 itu coba 6-nya dulu turunkan. Kemudian hasil 6 tadi kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? 12. 12 tadi hasilnya taruh di sebelah belakang dari 369 kalikan 3. Kenapa? Bagian terdepan tadi setelah 2 adalah 3. Kemudian 26 karena pengalinya 3 maka ditulis di bagian atas ini. 1, 2, 3 kali 6, 3, 369 kurangkan hasilnya 0. Jadi akar dari 3969 adalah 63. Lagi, jika angkanya banyak, 5047,59 bagi menjadi 3 tadi ya. Kemudian yang angka 5 dulu, berapa yang nilai hasil pangkat yang mendekati angka 5? 4, berapa? 2 pangkat 2. Nah, kurangkan dulu, hasilnya 1. Sekarang yang 47 kita perhatikan, turunkan. Terus hasil tadi yang 2 kalikan 2, hasilnya 4. 4 pindahkan ke bagian depan. Kemudian setelah 2 angkanya 3, tulis angka 3. Kali 3 hasilnya 129, kurangkan jadi 18. Sekarang yang 56 turunkan. Kalikan 2 lagi. Kalau kali 1 enggak bisa, kali 2 lagi, yang mendekati gitu ya. Kemudian 69-nya pindah ke bawah, kalikan 4, karena berurutan nilai angka pengalinya ya.
Kemudian karena pengalinya 4 ditaruh di atas, kemudian kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi 54.756 hasil pangkatnya 254. Sekarang sifat-sifat bilangan akar. Kemarin sudah kita pelajari kalau ada A kali B nilainya bisa disederhanakan, maka dalam kurung dikalikan. Ini ya, 9 kali 6. 9 itu 3, 16 itu 4, berarti 3 kali 4 hasilnya 12. Sifat yang kedua, kalau misalnya dibagi, maka bisa langkah yang pertama angka akar 100 itu 10, akar 25 itu 5, 10 dibagi 5, 2. Atau berada di dalam akar, akar dari 100 bagi 25, itu sama dengan akar 4 hasilnya 2. Mana di antara penyelesaian yang mudah bisa kalian pahami, kemudian kalian kerjakan, silakan dipakai apakah cara I1 atau I2. Jadi kita bisa membuat kesimpulan pembelajaran kemarin kalau ada akar A kali akar B itu sama dengan akar A dalam kurung A kali B. Contohnya tadi ya. Kemudian kalau bagi akar A bagi akar B sama dengan akar dalam kurung A bagi B. Contoh yang kedua tadi. Nah, sekarang cara membaca. Kalau akar 2 dari 25 itu ada 5. Berarti membacanya lah akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sedangkan kalau ini membacanya berarti akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah 2. Iya, pinter. Ibu yang pinter. Ya, sekarang kita coba ini kita kerjakan. Akar 2 dari 64, 8. Kenapa? Karena 8 pangkat 2 hasilnya 64. Akar 4 dari 81 sama dengan 3. Kenapa? Karena akar 3 kali 4 hasilnya 81. Nah, seperti itu. Sekarang hitunglah. Akar 169, ayo berapa? 13. Akar 169 berapa yuk? 14. Akar 2500 berapa? 50. Nah, sekarang kalau misalnya akarnya banyak. Akar 16 itu 4. Kalau misalnya 16 tambah 2 berarti nolnya nambah 1. Dari 4 menjadi 40. Sekarang yang kedua, akar 144, 12. Kalau 14400, nolnya itu tambahkan 1 di angka 120, dari 12 jadi 120. Sekarang yang 17 itu sekian, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Berapa berarti? 1700. Gitu ya. Jadi memainkan nilai dalam akar dengan 0 itu selalu nilai nolnya berkurang 1 atau berkurang 2 dengan hasil yang sesungguhnya. Nah, ini. Berapakah ini? Akar pangkat 3 dari negatif 8? Jawabannya adalah 2. Akar 3 dari negatif 125? 5. Akar 3 dari 1000? 10. Iya. Hore! Sekarang kalau seperti ini bagaimana? Akar 16 tambah akar 40. Nah, akar 16 tadi berapa? 4. Akar 420. Jumlahkan. Yang kedua, kalau dikurangkan, kemudian kalau nilainya dikali, kalau misalnya dibagi, nah karena nilai bilangan dalam akar ini menghasilkan bilangan bulat, kita bisa langsung menyelesaikan operasi matematikanya. Ya, lanjut. Nah, yang akan kita pelajari sekarang, ini harus fokus ke sini ya. Operasi pada bilangan akar. Yang pertama, menyederhanakan bilangan akar. Sederhanakan akar 8. Akar 8 itu berapa kali berapa? Kita lihat sifat yang kemarin itu ya. 4 kali 2. 4 itu bisa disederhanakan menjadi bentuk 2 pangkat 2 kali akar 2. Kalau dalam akar sudah ada pangkat 2, berarti angka 2-nya bisa keluar. Berarti hasilnya 2 akar 2. Lanjut, akar 18. 18 itu cari salah satu perkaliannya menghasilkan perpangkatan, yaitu 9 kali 2. Kalau dipecah, akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu 3 pangkat 2, akar 3 pangkat 2. Nah, karena dalam akar itu ada pangkat, maka 3-nya bisa keluar, maka hasilnya 3 akar 2.
Sekarang 2 akar 48. Cari perkalian 48 yang salah satunya bentuk perpangkatan. 16 kali 3. 16 itu merupakan perkalian 4 pangkat 2. Akar 4 pangkat 2 kalau dikeluarkan dari akarnya maka keluar angkanya 4. Berarti 2 kali 4 kali akar 3. 2 kali 4, 8 akar 3. Lanjut. Perkalian bentuk akar berarti sifatnya bagaimana? Kalau ada akar A kali akar B, nilai akarnya hilang, maka akar A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Karena operasi bilangan ini adalah bilangan pangkat, maka A kali B pangkat setengah. Nah, kalau dijadikan bentuk akar lagi, ingat bahwa kalau nilai akar 2 itu menulisnya adalah akar A kali B. Jadi bisa disimpulkan bahwa akar A kali akar B kalau misalnya dimasukkan dalam perkalian maka perkalian dalam akarnya itu adalah A kali B. Kita lihat contohnya, akar 2 kali akar 3. Bilangan pokoknya 2 sama 3, berarti dikalikan akar 2, akar dari 2 kali 3 sama dengan 6. Akar 3 kali akar 6, akar dari 3 kali 6, 18. Kalau disederhanakan 18 itu adalah 9 kali 2. 9 itu 3 pangkat 2. 3-nya keluar jadi 3 akar 2. Akar 25 kali akar 15. 2 kali akar 5 kali 15. 5 kali 15 itu 75. 2 akar 75. Bisa disederhanakan 75 ini adalah 25 kali 3. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, kalau Ibu sudah bilang nilainya akar 5 pangkat 2, berarti 5-nya bisa meloncat ke depan, jadi 2 kali 5 akar 3. Kenapa akar 3-nya tetap berada di sini? Karena dia masih berpangkat 1, berarti masih berada di dalam akar. Maka hasilnya 2 kali 5 adalah 10 akar 3. Contoh yang selanjutnya, akar 2 kali akar 2 tambah akar 5. Ini sifat distributif ya, kalikan. Yang luar dikalikan ke dalam. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Akar 3 kali akar 6, akar 18. Nah, 18 ini bisa disederhanakan 9 kali 2. 9 itu 3 pangkat 2 tadi ya, bisa meloncat ke depan jadi 3 akar 2. Maka hasilnya akar 6 ditambah 3 akar 2. Yang kelima adalah bentuk pemfaktoran. 2 ditambah akar 3 kali 2 tambah akar 3. Distribusikan dulu, pisahkan ini. 2 sama akar 3. Terus yang belakang tulis 2 kali. Jadi 2 ini kali dengan 2 akar 3 yang belakang ini ditambah yang kedua ini. 2 akar 3 kali yang kedua ini. Kan Ibu bilang tadi tulis 2 kali. 2 tambah akar 3. Jadi 2 kali 2, 4. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali 2, 2 akar 3 ditambah akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi kalau ada bilangan yang sama akar 3 kali akar 3 maka nilainya bilangan bulat 3. Terus bilangan pokoknya jumlahkan. 4 tambah 3, 7. 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 7 ditambah 4 akar 3. Sekarang merasionalkan penyebut, ini saja yang bisa Ibu berikan. Nanti lebih lanjut lagi kita akan mempelajari tentang merasionalkan penyebut suatu pecahan. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat dan penjelasannya itu bisa kalian cari dengan cara kalian mengerjakan buku Bupena kelas 9 halaman 13 nomor 4, 5, 7, 8, dan 9. Moga-moga informasi Ibu ini bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.